إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا يا فتاه يا فتاه يا فتاه يا عليم. Ibu-ibu sekalian, di undangan saya baca pembahasan surat Yasin. Ini cukup panjang sebetulnya. Surat Yasin itu ditafsiri oleh beberapa ahli tafsir, ibu-ibu, dan yang paling terkenal ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Hamamizadah, namanya Tafsir Yasin. Ini secara khusus membahas tentang Yasin. Cuman kalau kemudian kita pakai kajian kitab itu 1 tahun nggak selesai. Yang lecek itu pasti surat Yasin ya kan? Coba dilihat dari masjid atau musola, pasti yang rusak duluan itu adalah lembaran-lembaran surat Yasin. Karena apa? Karena paling sering dibaca. Apa keistimewaan Yasin? Kita kupas sedikit sebenarnya. Ibu sekalian, sebelum kita ke surat Yasin, saya akan membahas secara global dulu tentang Al-Quran dan kelebihan-kelebihannya yang tidak terbatas. Ibu-ibu, Al-Quran ini adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Dan mukjizat berupa Al-Quran sehebat ini belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa itu punya mukjizat andalan yaitu tongkat, itu kan andalannya. Sehingga ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya juga lenyap entah kemana, mukjizatnya hilang. Nabi Daud punya mukjizat suara yang indah, dan ketika beliau membacakan sebuah nasyid, biasanya orang akan menangis. Tapi mukjizat ini juga akan pergi setelah Nabi Daud wafat. Rasulullah sudah wafat 1500 tahun yang lalu, tetapi mukjizat beliau tetap ada sampai sekarang dan terjaga keasliannya. Banyak orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, tapi kemudian setelah diteliti kata demi kata, kalimat demi kalimat, banyak ilmuwan yang ternyata semakin mencari kelemahan Al-Quran, semakin tidak menemukan, bahkan justru menemukan kelebihan-kelebihannya. Nilai sastra tertinggi sampai saat ini tidak ada satupun karya sastra manusia yang mampu menandingi sastra Al-Quran. Tetapi kita kan bukan orang Arab, jadi kita tidak bisa merasakan keindahan sastra Al-Quran. Jadi kelebihan berupa sastra ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu yang paham bahasa Arab. Kalau ilmu sastra bahasa Arab namanya balaghah. Dalam balaghah itu ada 3 cabang, ada ilmu batik, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan. Ini kalau sudah paham 3 ini, kemudian ditambah ilmu mantik atau ilmu logika, maka akan bisa memahami bagaimana keindahan-keindahan sastra. Kita bukan orang Arab, kita tidak pernah belajar bagaimana ilmu balaghah yang terdiri dari ilmu batik, ma'ani dan bayan. Saya pernah belajar sedikit, tetapi tidak mendalam. Tetapi ada beberapa kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmiah, dan ini menunjukkan keajaiban Al-Quran yang membuktikan bahwa tidak mungkin Al-Quran itu diciptakan oleh manusia. Saya ungkap 2 saja. Pertama, apabila ada 2 kata yang berlawanan, maka Al-Quran akan menyebutnya secara proporsional, sama timbangannya, jumlahnya sama. Contoh, ada kata nahar yang artinya siang, kebalikan siang atau malam. Ada kata nahar yang artinya siang, ada kata lail yang artinya malam. Ibu-ibu nanti kalau sedang malam hari setelah bapaknya tidur, ibu-ibu buka Al-Quran,
buka dari awal sampai akhir, itu ada berapa kata nahar dan ada berapa kata lain. Mudah-mudahan tuntas menghitung sebelum bapaknya bangun. Pasti akan sama sebenarnya. Pasti akan sama. Kata rojul dan kata nisa. Rojul berarti laki-laki, nisa berarti perempuan. Dihitung di 114 ayat Al-Quran, jumlahnya pasti sama. Kalau rojul disebut 11 kali, maka nisa juga 11 kali. Manusia tidak mungkin membuat membuat Quran setebal itu dengan hitungan-hitungan yang sangat sulit. Dan yang lebih ajaib lagi, ibu-ibu sekalian, Syekh Rosyad Khalifah, salah seorang ahli tafsir yang juga sekaligus ahli ilmu logika dan matematika, beliau kiai guru besar, itu pernah mengadakan penelitian yang hasilnya menakjubkan. Ini sudah viral sebetulnya di beberapa sosial media. Saya membaca langsung kitab beliau dan disadur oleh Profesor Dr. Quraisy dalam bukunya Membuktikan Al-Quran. Di dalam tafsirnya Syekh Rosyad Khalifah ini, beliau mengatakan bahwa salah satu keajaiban Al-Quran adalah ada pada angka 1 dan 9. Ini sebelum yasin, angka 1 dan 9. Kita tahu bahwa angka terkecil adalah 1, angka tertinggi adalah 9. 0 itu sebetulnya bukan angka. 0 itu baru saja ditemukan oleh Al-Khawarizmi beberapa ratus tahun yang lalu. Tidak ada satu angka pun yang tidak terdiri dari 1, antara 1 sampai 9. Angka yang terbesar pun misalnya di buku utang sampai 5 miliar rupiah, 5 miliar 231.189.000 dan seterusnya, pasti ada angka antara 1 sampai 9. Jadi 1 itu pembuka, 9 itu penutup. Ketika digabung jadi 1 menjadi 9. Dan ajaibnya itu Al-Quran itu dibangun di atas filosofi 19 itu. Banyak orang mengatakan begini, Al-Quran itu punya inti. Inti Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah juga punya inti. Inti Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa angka? Dan ternyata ajaibnya lagi, setiap kata di dalam Bismillah itu kan terdiri dari huruf ba. Setelah ba sin, setelah sin terus sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan kata-kata dalam seluruh Al-Quran. Kalau di dalam Bismillah itu ada huruf ba, maka jumlah huruf ba seluruh Al-Quran kalau itu pasti menunjukkan angka yang merupakan kelipatan 19. Kalau nggak percaya hitung. Setelah ba, sin. Sin di dalam seluruh Al-Quran itu juga berjumlah angka yang kelipatannya kelipatan 19. Kelipatan 19 itu berapa? 19, 38, tambah 19 lagi berapa? Ya sampai 19. Pasti habis dibagi 19. Dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Sudah dibuktikan. Kemudian lam, Bismillah ada lam. Oh ada alif ya, ada alif. Alif kalimat Allah. Alif juga demikian. Itu dari awal sampai akhir semuanya pasti merujuk kepada angka. Bahkan saya belum hitung dulu. Kita ke surat Yasin. Yasin itu ada ya dan ada sin. Maka di dalam seluruh surat Yasin, kalau ya dan sin dihitung, itu angkanya pasti merupakan angka kelipatan. Saya sempat heran kepada Allah. Kelama. Ada satu kata yang membuat saya punya tanda-tanda besar. Satu ayat, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu adalah nama lain dari Makkah.
Saya sempat bertanya, kenapa Allah tidak lalu dimakan, kok dimakan? Padahal kata-kata bakar itu hanya digunakan oleh sastrawan tingkat tinggi waktu itu. Allah memilih kata-kata dibakar bukan dimakan. Sementara saya dengan itu, kalau Allah memakai kata-kata dimakan, maka mim di dalam Al-Quran kurang satu, bak di dalam Al-Quran mim di dalam Al-Quran lebih satu, bak di dalam Al-Quran kurang satu, sehingga tidak bisa habis dibagi 9 kali. Ajaib. Oke lah, kita tidak bisa tahu bagaimana sastra Al-Quran, kita tidak paham bagaimana keindahan kata per kata dalam Al-Quran, tapi kan kita bisa hitung, sehingga tidak terbantahkan bahwa Al-Quran ini pasti merupakan kitab yang diturunkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Dari keajaiban ini maka pembacanya juga akan timbul keajaiban. Di pondok saya punya guru namanya Ustaz Daudi Al-Mahdi. Beliau wafat dalam usia 80 tahun, tetapi seumur hidupnya belum pernah pakai kacamata kayak saya. Jadi matanya masih sehat walafiat sampai umur 80 tahun beliau wafat. Jadi saya tahu sama orang. Kuncinya apa? Tiap hari baca Al-Quran. Padahal beliau hafal Al-Quran, tetapi tetap melihat Al-Quran. Ketika saya tanya, Ustaz, sudah hafal, ngapain masih baca? Apa untuk menunjukkan hafalan? Dia baca Al-Quran bisa menyembuhkan mata saya. Jika sampai umur 80 tahun tidak memakai kacamata, berarti ketika saya pakai kacamata berarti tanda buat saya. Dan keajaiban-keajaiban yang lain pasti timbul ketika kita terus membaca. Itu secara global ya. Sekarang kita ke Yasin. Yang diistimewakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa beliau sering membangga-banggakan Al-Quran. Dan yang paling beliau banggakan itu ada beberapa. Di antaranya adalah pertama, Rasulullah sangat bangga kepada Al-Quran karena beliau dituruni surat Yasin di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ayat yang sering dibangga-banggakan Rasulullah itu adalah ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sering kita baca dalam tahlil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Lalu dilanjutkan. Ini yang paling dibanggakan Rasulullah. Yasin dan istimewanya. Kemudian kenapa ayatnya terakhir Al-Baqarah membanggakan Rasulullah? Karena dalam surat itu ada doa Rabbana la tu'akhidhna diawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Itu diuji oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya tidak kecil tinggal bapak sama ibu, itu sudah dalam ukuran Allah. Gak mungkin kita tidak mampu. Berarti ketika bapak ibu kita dicabut oleh Allah, dipanggil, diambil lagi, berarti Allah memandang bahwa anak-anaknya pasti mampu memegang beban itu. Tidak ditata. Makanya kenapa di Jepang itu angka kematian karena bunuh diri itu tertinggi di dunia. Karena Jepang terlalu menuhankan logika. Mereka punya agama Shinto, tetapi mereka lebih menuhankan logika daripada menuhankan Tuhan sendiri. Sehingga angka kematiannya sangat tinggi. Kasusnya adalah kasus bunuh diri tertinggi di dunia di Jepang. Karena mereka pakai logika, stres sedikit bunuh diri. Anak SD masih kecil, dia ingin dapat 10 nilai tertinggi, ternyata dapat 6. Dia ambil tali arah tahu arah ya bunuh diri, gantung diri. Gak temu tali, sabutnya dia pakai untuk bunuh diri. Dan nemu tali sabut. Ini apa namanya urat tadinya gitu. Tingkat stresnya itu karena menemukan logika. Umat Islam ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Itu kuncian dari Allah. Jadi kalau misalnya seperti
seperti saya ya, cerita saya dulu ketika ditinggal wafat ibu dalam kondisi masih sekolah. Aduh, dunia gelap ya. Bahkan ketika masuk ke mahkamah untuk menaruh jenazah ibu di liang lahat, saya pingsan di dalam. Sehingga yang diturunkan jenazah yang dinaikkan saya. Tapi lagi-lagi saya ingat menaikkan itu bawa terus saya nikah, sudah punya anak 3, ada adik saya lagi-lagi. Terbebani ceritanya berat, tapi saya tetap tidak mungkin dibebani sesuatu di luar batas. Alhamdulillah, karena hidup semua, makan semua, sekolah semua, dan menikah semua. Nanti kita evaluasi ke dalam diri kita masing-masing. Terus yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini doa yang paling sering saya baca ketika berdoa. Kenapa? Ini adalah kompensasi terbesar Allah kepada kita. Artinya apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan siksa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina, apabila kami lupa, al akhtana, atau kami salah. Ya Allah, kalau saya salah, kalau saya lupa, please jangan siksa kami. Enak gak? Enak. Ini keistimewaan doa ini. Orang kalau sering baca doa ini, sebesar apapun dosanya, Allah ketika akan menyiksa itu dikembalikan. Dan dia sudah berdoa, walaupun salah gak boleh siksa. Sudah saya ambil. Asik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami sebagaimana Engkau bebani umat-umat kami sebelumnya. Dikasih banjir dan abunuh, dikasih gempa bumi dan korun dan sebagainya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan bebani kami sesuatu yang di luar batas kemampuan kami. Ini doa Terinda dan Roje. Orang salah kalau mungkin disiksa kan Roje. Ini kebanggaan Rasulullah. Dan kebanggaan yang kedua adalah surat Yasin. Kenapa Yasin istimewa? Salah satunya adalah karena Yasin ini satu-satunya surat yang melegitimasi secara kuat Rasulullah Muhammad SAW. Banyak surat dalam Al-Quran 114, tetapi legitimasi terkuat bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu di surat Yasin. Di mana itu? Di ayat-ayat pertama. Yasin. Yasin itu terdiri dari huruf ya dan sin. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Entah kode apa ini, tetapi banyak ulama menyepakati bahwa Yasin ini adalah nama lain dari Rasulullah. Siapa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Yasin? Nabi Muhammad itu namanya ada Yasin, ada Toha. Yasin itu adalah salah satu nama julukan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah itu baru wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Saya kupas dalam ini secara sastra ya. Saya jelaskan. Kebiasaan Allah itu ketika akan mengungkapkan sesuatu yang penting itu pasti bersumpah. Kalau kita kan sumpahnya demi Allah. Dan kalau sumpah itu biasanya menguatkan untuk orang yang tidak percaya. Misalnya dompet suami ibu itu tiba-tiba uangnya kalong 500. Lalu suami bilang, kamu beli MS dulu. Saya bilang pakai uang saya supaya glory. Lalu ibu bilang, bapak tetap nunggu, enggak, pasti kamu yang ambil. Hanya ibu sumpah, wallahi demi Allah saya tidak ngambil, baru percaya. Itu kalau kita sumpahnya dengan Allah. Tetapi kalau Allah sumpahnya biasanya menunjuk benda-benda. Wasin, wazaitun, waturisi, wahadal baladil amin. Dan dalam surat Yasin, wal Qur'an al-Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Satu-satunya sumpah Allah dengan Al-Quran ini
wal Qur'anil hakim. Selama ini kita baca enak aja gitu, Yasin wal Qur'anil hakim. Bahkan kadang bacanya itu dia, Yasin itu jauh. Padahal ada sumpah Allah wal Qur'anil hakim, penguat. Dilanjutkan lagi, innaka laminal mursalin. Di dalam sastra Arab, saya kupas sedikit, ada beberapa kata yang dibuat untuk penguat ketika kita ingin menegaskan bahwa ini betul-betul benar. Pertama, sumpah, wallahi, atau kalau Allah bersumpah wal Qur'anil hakim. Kemudian yang kedua, huruf takkid. Huruf takkid itu ada inna, ada anna, ada innama, itu semua huruf penguat di dalam bahasa Arab. Nah, ini Allah sudah sumpah wal Qur'anil hakim, lalu ada inna. Inna ini penguat. Tidak cukup sampai di situ, ada kata-kata la minal mursalin. La itu artinya niscaya, yang itu juga penguat di dalam sastra Al-Quran. Jadi Allah betul-betul ingin meyakinkan orang kafir Quraisy waktu itu bahwa Muhammad ini adalah betul-betul utusan. Tidak bisa kamu mengatakan Muhammad ini betul-betul utusan. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Ditambah lagi ala siratil mustaqim, utusan yang berada di jalan yang lurus. Artinya kalau tidak sesuai dengan jalan Muhammad, berarti jalannya tidak lurus dan Tanzilal Azizur Rahim dan seterusnya. Ini kalau dibahas panjang sudah jam-jam 5, jam-jam ini dan nol. Jadi sementara itu dulu, selanjutnya nanti di situ juga ada beberapa kisah, ada beberapa dongeng juga di dalam surat Yasin. Kemudian ada keistimewaan kata-kata salamun qaulan min rabbir rahim. Itu kalau dibaca sekian kali faedahnya apa, itu ada. Tapi kalau sekarang semua bisa nanti selesai. Insya Allah berlanjut setelah ada giliran saya ya. Terus surat Yasin terakhir ya, beberapa keistimewaan surat Yasin yang lain. Surat Yasin kalau dibaca dengan khusyuk itu bisa mengenyangkan perut. Orang lapar kalau baca surat Yasin, tapi khusyuk. Kalau nggak khusyuk bagus. Khusyuk maka perutnya akan terasa kenyang. Saya pernah tidak sulit baca surat Yasinnya, yang sulit khusyuknya dari awal sampai akhir. Jadi kalau khusyuk betul ajaib memang, tahu-tahu bisa tidak terasa lapar. Nanti kalau Ramadan dicoba. Dan yang terpenting surat Yasin itu kalau dibacakan kepada ahli kubur, orang yang sudah wafat. Kalau orang wafat itu adalah orang yang jelek, disiksa oleh Allah, maka surat Yasin bisa memperingan siksanya atau bahkan mengangkat siksanya. Kalau yang membacakan surat Yasin ini adalah orang baik, maka Allah akan meningkatkan derajatnya dari ekonomi ke kehidupan. Makanya kalau tahlil pasti dibacakan surat Yasin. Apa surat Yasin bisa dikirimkan kayak paket JNE gitu Pak? Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana dalil-dalilnya dan apa logikanya, apa buktinya bahwa bacaan-bacaan itu sampai termasuk Yasin, kita bahas yang akan datang. Dengan sekarang dulu. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, tidak usah dialog ya, tidak malam-malam. Nanti dialognya via WA saja kalau mau tanya. Insya Allah akan saya jawab. Ibu-ibu, terima kasih atas keistiqomahannya dan perhatiannya terhadap pengajian ini. Mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, kehidupan yang bahagia dan tenang. Demikian, terima kasih dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita cerna bersama dan bisa kita telaah bersama sehingga menambah ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.